memilih pemimpin. Pemimpin itu apa sih? Kemudian syaratnya apa? Sederhana syaratnya. Para pemimpin harus punya kemampuan manajerial. Manajerial itu apa? Kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau melakukan dan bekerja sesuai dengan harapan kita. Kalau kita nyari dari organisasi berarti harapan organisasi. Hanya itu sekiranya ambisinya. Hanya itu persyaratan yang paling pokok untuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita inginkan, itu akan sangat bisa diukur, bisa berhasil. Jadi pesan saya, keluarkan semua potensi, semuanya, jadilah manajer-manajer, jadilah pemimpin-pemimpin, tidak hanya untuk kelima, tapi yang lebih penting adalah pemimpin diri sendiri untuk selalu berbuat yang terbaik, memberikan yang terbaik dari kita, karena semua pasti akan berpulang kepada kita. Kita memberikan yang terbaik, pasti semuanya akan berjalan dengan sesuai dengan harapan kita. Insya Allah, silahkan mengeluarkan semua potensinya. Anda layak semuanya menjadi pemimpin. Di sini udah kenal ya tadi ya. Aku di sini Puja Syaki, di sini ada juga Sabrina. Oke, buat Habibah, Zahra. Oke, boleh perkenalan dulu. Ya, kebalik. Zahra Habibah, boleh perkenalan dulu Zahra. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zahra Habibah dari kelas 10 Broadcasting Perfilman dari jurusan Broadcasting Perfilman nomor urut 4. Oke. Ada jargonnya nggak nih Zahra? Oh, masih ada. Pasti ada dong. Yang pertama, berani berprestasi meraih sang juara. Keren. Gimana nih Zahra? Udah siap? Insyaallah siap. Oke, insyaallah siap. Oke, iya siap deh pokoknya. Menurut Zahra, pemimpin yang baik itu seperti apa sih Zahra? Yang pertama, harus bisa bersosialisasi bersama yang lain, harus bisa berbicara, bisa public speaking, dan juga bisa mengatur, memanage teman-temannya, anggota lainnya, dan juga diri sendiri juga harus bisa dipimpin. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ini andai-andai ya. Andai. Jika Zahra ini terpilih sebagai ketua OSIS, apa alat ukur kesuksesan program kerja kamu selama 100 hari kerja? Pasti kamu udah dapatkan program kerja kamu apa? Alat ukur untuk program kerja kamu itu apa sih? Yang pertama itu harus ada teamwork atau kerjanya ada anggotanya. Yang pertama dengan cara harus ada planning, perencanaan, yang kedua dengan pembagian tugas, yang ketiga ada pengorganisasian, dan terakhir ada evaluasi. Dengan itu semua anggota itu akan berjalan dengan baik dan juga perencanaan juga akan berjalan. Udah ada belum program kerja yang kamu rancang, yang kamu buat gitu? Pertama program seminar. Jadi saya mau membuat program itu beberapa bulan sekali. Jadi untuk memotivasi siswa-siswi agar lebih baik untuk kedepannya. Dan juga seminar itu dibagikan di sini banyak jurusannya, ada broadcasting, PDPT. Jadi agar semua jurusan itu tahu, dan juga dari saya sendiri broadcasting juga tahu bagaimana sih cara dari PDPT. Jadi kayak berbagi ilmu gitu, Lintas jurusan ya. Oke Kak, lanjut. Zahra, sebagai seorang pemimpin pasti nanti kedepannya kamu akan ada aja lah ya masalah ya ya masalah tekanan tuh pasti akan ada buat kedepannya. Nah, kira-kira Zahra udah kepikiran belum sampai ke situ, atau apa ya tindakan untuk Zahra kayak oke, berarti nanti kalau saya dapat tekanan, dapat kritikan, dapat masalah, saya harus gini. Nah, udah ada belum tuh? udah ada sih sedikit. Udah untuk planning-planningnya. Yang pertama, kita harus sabar, dan juga kita harus menjadi seseorang yang pendengar baik. Gitu. Jadi anggotanya juga bisa kritik kita dengan baik-baik gitu Kak. Lanjut. Menurut kamu ya, apa yang membuat Zahra ini layak menjadi ketua OSIS? Yang pertama, alhamdulillah di SMP juga kita pernah menjabat sebagai ketua OSIS. Yang kedua, dalam itu semua juga di wakil ketua OSIS. Jadi saya pengen bisa lagi
program-program yang saya di SMP itu bisa lebih baik lagi di SMK gitu kan. Juga di program saya juga kan ada mengadakan daftar list sebagai semuanya nih yang sebagai ekspor kita misalnya di ekspor pencaksilat ini di daftar yang berprestasi gitu kan. Oke, bentar mau nanya nih. Yang mau nanya nih. Tadi kan kamu bilang melanjutkan program dari SMP ya. Kalau harus kamu tahu dari perbedaan dari SMP ke SMK itu perbedaannya sangat jauh loh, jauh banget sumpah. Nanti gimana cara kamu nih biar kamunya nggak kaget gitu, bagaimana cara kamu mengatasi perbedaan dari program SMP ke SMK? Jelas berbeda, gimana caranya ada perbedaannya? Kita harus bisa beradaptasi sama terhadap kita. Itu kita harus bisa cerdas dalam memimpin juga, dan juga program-program saya kan waktu itu ada literasi bersama ya kan. Nah, saya ini belum ada lab BP atau mesin magnet, kita fasilitasi agar tiap minggunya atau per bulan itu ada literasi online tadi kita. Jadi kayak semuanya tuh diwajibkan nonton film kita atau nonton video tutorial kita fasilitasi BP. Oke, jadi itu semua di lab BP. Enggak juga kak, kita juga dari secara langsung atau juga virtual gitu kak. Untuk bukunya gimana tuh? Kan perpustakaan kita kan terbatas ya kayak untuk bukunya gimana tuh? Untuk buku kita dari literasinya kita awali dengan pembelajaran di sekolah dulu seperti pembelajaran PAI, agama Islam, dan juga pelajaran PPKN. Jadi itu diringkas lagi, dibaca-baca lagi. Nah, jadi ada seorang tuh yang bakal ngejelasin dari maksudnya. Jadi semuanya tuh setahu gitu kan. Jadi yang kita baca buku pelajaran ya, bukan fiksi atau nanti. Kalau sedikit lagi nih Ja, sedikit lagi. Kalau misalkan ada aja pasti di antara 1.000 orang pasti ada aja tuh. Iya, pro kontra, ada aja juga yang nggak nonton, yang nggak ngelakuin. Nah, apa ya sanksi yang nggak mengikuti kegiatan tersebut gimana tuh Zara? Kalau dari saya itu ada pikiran setiap orang yang nggak wajib absensi di komentar gitu. Nah, terus juga kita membuat itu sih ya. Jadi juga bertanya kepada guru-guru mapel itu untuk mendapat penilaian tambahan. Oke, berarti ruhannya Iya. taruhnya. Oke, Zara, semisal Zara kan udah visi misi. Nah, gimana tuh caranya Zara merealisasikan visi misi? Kan pasti harus ada proker ya, Ja. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, itu harus kepikiran sebenarnya dari sekarang ya buat prepare. Nah, apa tuh Zara? Spill, kalau kata Puja, spill. Visi atau bukan ya? Boleh visi misi, boleh realisasinya, prokernya. Mewujudkannya ya. Yang cara mewujudkannya yang pertama dengan cara planning atau perencanaan suatu program-program yang saya buat dan direalisasikan kepada seluruh anggota-anggotanya. Jadi apa pendapat dari mereka gitu. Apakah mereka dengan ada pendapat saya, apa ada tambahan lainnya gitu, Pak. Nah, selanjutnya yang kedua pengorganisasian dengan pembentukan tim, pembentukan tim untuk apa nih organisasi setiap divisi kan pasti ada suksesnya gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu nih sebagai divisi masing-masing gitu kan. Nah, sebenarnya tapi setiap organisasi pasti punya sekbid ya, sekbid atau divisi itu tinggal gimana cara kamu buat mengelola, mengkoordinasi. Next. Andai-andai lagi nih ya. Jika Zahra terpilih menjadi ketua OSIS, gebrakan apa yang nantinya Zahra lakukan untuk sekolah, organisasi, dan siswi? Satu dulu deh, untuk sekolah, gebrakan apa yang kamu lakukan jika nanti kamu terpilih? Pertama dengan gebrakan Untuk sekolah ya. untuk sekolah dulu. Yang pertama dengan kedisiplinan kali ya Kak. Karena dari yang paling pertama itu kedisiplinan dari sekolah. Agar seluruh siswa-siswi itu
bisa berjalan dengan baik dan sekolah pun bisa berjalan gitu Kak. Kayak Kak, namanya di sini juga kan udah ada tuh jargon TWJ disiplin bersih, tapi masih aja nggak sih yang melanggar disiplin? Susah untuk mengkoordinasi semua siswa tuh untuk betul, susah banget kan mendisiplinkan orang susah. Gimana solusi apa yang kamu berikan nantinya jika masih ada aja orang yang nggak mau disiplin, siswa yang nggak mau disiplin? Sanksinya ya Kak. Yang pertama kita harus berbicara dulu kepada orangnya, kita baik-baikin dulu, kita jelasin ini adalah sanksi kayak gini, kita jelasin dulu apa sih manfaatnya dan juga apa sih dampaknya gitu Kak. Nah setelah itu baru kita kasih sanksi pada dia. Jika dia melanggar lebih dari satu kali, kita untuk kebersihan ya Kak, dia harus sikat bersih lingkungan atau apa bagi-bagi kita. Ada sanksi lain nggak? Soalnya kayak tiket aja tuh kayak nggak cukup, besoknya masih aja ngelanggar. Dan tiket kamar mandi besoknya masih aja ngelanggar. Yang membuat siswa tuh jerak gitu loh. Udah, gue nggak mau ngelanggar lagi deh, gue mau disiplin. Sanksi sosial Kak. Sanksi sosial kayak gimana tuh contohnya? Sanksi sosial tuh seperti misalnya satu hari misalnya Kak, kayak MPLS kalau nggak salah itu ada nempel di depan Kak. Nah kita dari kan di sini juga ada GDS Kak. Nah itu kita beri nempel, ada tulisan saya membuang sampah di sini, saya mengaku salah melanggar. Nah, itu membuat malu diri kita sendiri dan orang-orang lain pun tahu. Oke, yang pertama kan gebrakan untuk sekolah. Nah, yang kedua gebrakan untuk organisasi. Dengan meningkatkan sumber daya organisasi sendiri dari OSIS tersebut, karena dengan adanya tim sukses atau tim organisasi itu membuat kita tuh bisa lebih baik. Dengan adanya kritik, saran, itu membuat kita juga, saya sendiri bisa lebih baik, bisa termotivasi lebih baik Pak. Oke, itu untuk organisasi ya. Lanjut untuk siswa-siswi. Gebrakan untuk siswa-siswi. Gerakannya yang tadi Kak, yang kedisiplinan, dengan kedisiplinan jadi ngerangsang ya juga dengan cara kekeluargaan gitu Kak. Kekeluargaan tuh yang berarti kita tuh sering mengadakan seminar-seminar gitu Kak. Dengan mengadakan seminar-seminar kita tuh lebih tahu, lebih termotivasi untuk lebih baik gitu Kak. Lanjut Kak, ada lagi? Oke. Zara, ketika ini kalau kata Puja berandai-andai lagi, semisal kamu pilih menjadi ketua OSIS, kira-kira apa nih perubahan atau mungkin hal-hal baru atau mungkin rasa-rasa baru ya Ja, yang bakal kamu bawa, yang bakal kamu ciptain untuk organisasi? Karena kan kalau gitu-gitu aja sebenarnya monoton, bosen, harus ada lah pasti. Apa tuh Zara kira-kira? Program terbaru ya Kak? Iya, saya ingin mengadakan podcast belajar bersama. Jadi kita dari OSIS itu membuat apa ya, kayak jadwal-jadwal gitu Kak. Jadi semua orang tuh bisa public speaking, nggak kita sebagai OSIS aja yang bisa public speaking gitu Kak. Gimana tuh podcastnya? Itu maksudnya mingguan kah, bulanan kah, atau gimana? Kita membuat bulanan Kak. Itu podcastnya di indoor kah kayak gini, lab, atau bisa outdoor juga? Kita adakan dua. Satunya misalnya kalau nggak di lab, di lapangan. Kalau misalnya ada acara sekaligus tadi literasi bersama. Oh, oke, jadi digabung tuh ya dua Ya. proker. Oh, oke. Podcastnya dirinya tuh Oh ya. Yang pertama itu saya pengen dari kita dulu, dari OSIS dulu. Yang kedua tuh dari kepala sekolah. Jadi kayak kita tuh podcastnya biar orang-orang tuh tahu di sini tuh kepala sekolahnya siapa sih, guru-gurunya siapa sih gitu Pak. Oke, next Ja. Sebagai ketua OSIS, nggak sebagai ketua OSIS juga sih, semua pengurus OSIS kan yang namanya berpikir kritis itu harus ya, mesti, biar nggak stuck situ aja, biar ada kemajuan gitu. Tanggapan kamu apa sih mengenai berpikir kritis itu? Penting nggak sih? Kita sebagai anggota atau orang lain
bukan kewajiban itu kan berpikir kritis. Kita juga harus menanggapi sebagai pendengar yang baik, dan juga kita harus sosialisasi kepada orang lain, dan kita juga harus memberikan kritik yang baik ke orang lain. Jangan langsung ke strak-strak, kita harus pelan-pelan. Jadi nggak boleh langsung drop, jadi orang itu sakit hati gitu Kak. Oke, next. Oke. Zara, sebagai ketua OSIS kamu pasti dituntut untuk berpikir kritis, untuk out of the box gitulah istilahnya sekarang ya. Nah, kira-kira nih gimana nih cara Zara menanggapi hal tersebut? Tanggapan Zara atau mungkin apa yang bakal Zara lakuin? Yang pertama, kita harus dengarkan baik-baik dulu kebenaran dan saran dari kita. Yang kedua, saya pengen membuat kotak saran, kotak kritik. Setiap tempat-tempat tertentu kita kasih tempat kotak kritik, karena kritik itu sangat bermanfaat untuk kita atau diri sendiri untuk menjadi lebih baik, termotivasi agar program-programnya itu lebih baik gitu, Pak. Oke, kira-kira rencananya ini kotak saran biasa atau mungkin bisa offline, online juga atau gimana tuh? Nah, boleh tuh ya, Ja. Ya. Dan dibacanya setiap Nah, benar-benar. dan kritiknya siapa ke sekolah untuk yang online ya Kak. Untuk yang online itu kita bagi dua, kalau nggak bagi tiga juga boleh. Untuk yang pertama untuk guru-guru, yang kedua untuk organisasi, dan yang ketiga untuk program-program kerjanya gitu Pak. Kritik apa sih kekurangannya, apa sih kelebihannya. Oke, lanjut. Sebagai seorang pemimpin kan ya, harus bisa ya menerima kritik gitu. Iya. Harus, pasti kan banyak dari pengurus, entah siswa. Gimana cara kamu mengkritik dari siswa untuk meningkatkan kualitas kerja OSIS? Pertama, kita harus temuin dulu orangnya, kita temuin bicara baik-baik. Misalnya kita temuin kita baik-baik, tapi jangan kita misalnya rapat kan pasti kita ada diskusi tentang kritik juga kan. Nah, kita ambil pendapat dulu, baru kita simpan dulu pertanyaan-pertanyaannya, kritik-kritiknya, agar orang tersebut tuh nggak berpikir orang ini ya yang lebih sering diambil keputusannya. Jadi kita berpikir dulu, baru keesokan harinya atau selanjutnya dievaluasi selanjutnya. Jelasin apa sih kritik selanjutnya gitu. Baik, jadi dikumpulin dulu, baru dijelasin gitu. Zara, menurut Zara nih seorang ketua OSIS, apa tuh? Yang pertama, saya bisa beradaptasi ke orang lain. Yang kedua, bisa, alhamdulillah dari SMK ini saya bisa public speakingnya lebih baik. Dan juga yang ketiga juga berprestasi, alhamdulillah. Juga bisa mendorong teman-teman lainnya. Mendorong untuk bisa lebih semangat, termotivasi berarti sama Zara ini ya. Oke, bagus. Oke, lanjut Zahra. Dalam setiap orang kan pasti pendapatnya berbeda ya. Gimana cara kamu menampung aspirasi dari pengurus kamu dengan pendapat yang berbeda menjadi satu pendapat yang sama? Dan jangan sampai ada rasa iri. Aduh, kok pendapat gue gak diterima sih? Gimana caranya tuh? Pertama, misalnya kita rapat Kak, evaluasi. Ambil dulu kan tadi saya bilang, tampung dulu. Setelah itu kita panggil orang-orangnya yang memberikan kritik. Nah, kita panggil, kita cari tahu nih yang mana yang terbaik, yang mana yang baik, kritik dan sarannya. Baru setelah itu baru kita bicarakan bersama-sama. Kita membuat keputusan bersama. Kalau misalnya nanti ada yang, gue nggak setuju, gimana tuh? Kita bicarakan baik-baik. Kita temuin orang yang tersebut yang tidak setuju. Kenapa permasalahannya? Maunya kayak gimana? Apa tujuannya? Dan akhirnya seperti apa? Oke, lanjut Kak.
Oke, Zara. Kita berbicara sedikit tentang ekskul. Jadi terakhir di SMK 1 Gunung Sindoro tuh beragam ya, Ja. Beragam banyak. Jadi sekolah emang udah padah lah. Tapi ada aja nih dari 1.000 siswa dan siswi ada aja yang entah kurang tertarik, entah emang ya gimana ya. Ya itulah emosinya masih labil. Nah, kira-kira gimana tuh cara Zara mungkin memotivasi? Tadi kan Zara bilang Zara bisa mendorong teman-teman untuk termotivasi. Contohnya sekarang di ekskul deh. Gimana tuh kira-kira? Yang pertama, kita harus bisa kami mendorong, mengajak ya kan. Nah, setelah itu kita membuat seminar, Kak. Seminar untuk mendorong, lebih mendorong gitu, Kak. Misalnya ada suatu orang atau orang yang terpilih gitu dari atlet-atlet kejuaraan gitu, didatangkan ke sekolah kayak gitu kan. Dia motivasi kepada orang-orang itu lebih baik, kalau enggak kita buat Kak jadi podcast. Jadi kayak kita walaupun orangnya jauh, kita semuanya bisa tahu gitu. Keren. Seminar ya. Iya, benar-benar. Iya. Oke. 10 menit lagi. Kayaknya udah senyum banget. Ini kurang apa sih? Betul. Oke, lanjut Zahra. Apa sih rencana kamu untuk meningkatkan acara-acara dan kegiatan di OSIS? Biar nggak itu aja gitu loh. Biar nggak ngesak itu aja. Biar berbeda gitu caranya. Biar berbeda ya, Kak. Yang pertama itu kayak adakan seni, kayak kreasi seni yang banyak itu, Kak, dari berbagai orang-orang. Pasti kan di semua orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu, Kak. Jadi kita setiap pembukaan acara tuh kreatif seni dulu gitu, Kak. Tidak banyak. Seninya seperti apa sih? Apa menari lagi kan itu kayak udah biasa gitu, atau yang lain gimana tuh? Kalau di SMP saya tuh waktu itu ada pantomim. Kita juga biar belajar pantomim yang benar. Oke. Drama, musikalisasi kayak gitu. Oke, itu acara-acara untuk kedepannya ya, biar nggak bosen, biar nggak itu aja. Iya, betul. Oke, lanjut. Next, kakak. Berapa ya? Ada aku lupa lagi. Oke, buat Zara sendiri, organisasi itu apa sih, Zara? Organisasi itu adalah wadah, tempat suatu wadah yang di dalamnya ada ketua, ada anggota yang berisikan membuat suatu program dengan mempunyai tujuan yang sama seperti itu, Kak. Oke. Menurut Zara juga seberapa penting sih organisasi? Mungkin buat sekarang kita yang masih bersekolah, atau mungkin nanti setelah kita lulus masih ada ternyata dampaknya, atau ya udah aja organisasi nggak terlalu penting. Nah, gimana tuh Zara? Buat saya organisasi itu penting karena biar saya tuh belajar bagaimana public speaking, bagaimana sosialisasi, bagaimana beradaptasi kepada orang banyak, dan juga itu adalah salah satu langkah untuk kedepannya saya mendapatkan beasiswa di kuliah nanti gitu, Kak. Dari prestasi, alhamdulillah kan saya dari prestasi, dan ditambahkan dari sertifikat ketua OSIS kayak di mana tuh PB gitu ya, Kak? Ya, ada. Ya, tapi kalau itu setahu aku ini sih SMA. Kalau SMK aku masih kurang tahu. Ya. Iya, betul. Masih ada nih waktunya. Lanjut. Oke. Lanjut, Zahra, gimana sih cara kamu tuh berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak sekolah untuk meningkatkan fasilitas dan lingkungan belajar? Gimana tuh cara kamu kerja sama dari OSIS ke sekolah untuk meningkatkan fasilitas dan lingkungan belajar? Berbicara baik-baik pada sekolah. Apa sih tujuannya? Apa sih manfaatnya? Apa sih untuk kedepannya? Dan yang terakhir tuh
manfaatnya untuk ke depannya gitu kan. Oke, masih ada waktu. Oke, komen sedikit, bacain komen. Iya, bacain komen Kak Puja sedikit. Oke. Oh, samarkan aja ya. Samarkan aja. Oke. Sebut saja dia siapa ya? Asep. Kata si Asep BPJS gratis. Kak Zahra BPJS gratis. BPJS gratis. Maaf ya, ini bukan caleg. Iya, betul. Oke. Terus dari inisial A. Ini dibacain? Boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh nggak sih ini dibacain? Ayah, ini bacain nggak sih? Ada dari netizen. Boleh dibacain nggak? Yang dari netizen ini. Boleh ya? Kata inisial A, ini bahas tugas OSIS apa tugas penjaga sekolah? Nggak berbobot. Kita bahas. Katanya bahas tugas sekolah. Tugas OSIS sih sebenarnya, karena kalau penjaga sekolah ngebahas tentang gimana depannya ya. Ya penjaga sekolah nggak ngebahas program kerja. Acara-acara kegiatan enggak. Penjaga sekolah tuh bahasnya buka pagar pintu gitu ya kan? Ya, biasa perlingan. Iya. Kalau mau bahas penjaga sekolah besok kita ajak ya si Mamang. Iya, boleh. Kita ajak podcast ya. Kayaknya ini pengen si Mamang diajak podcast deh Kak. Penasaran ya. Nanti kita bikin perbedaannya gimana podcast penjaga sekolah sama apa calon ketua OSIS pasti berbeda. Besok kita ajak ya. Oke. Terus dari inisial S, kakak OSISnya kurang senyum. Nih, udah nyengir dari tadi sampai kering ini ya. Kita sudah sampai kering, masih dia bilang nggak senyum. Oke, udah cukup ya. Mungkin cukup. Oke. Gimana Zahra sama jawabannya? Puas? Insyaallah puas. Oke. Dari pertanyaan terakhir, dari 1 ke 10 seberapa berikan alasannya. Beberapa pantas. Itu masih 9 karena masih ada banyak kekurangan dan juga karena kalau kita memilih 10 itu maksimal. Kita juga masih memiliki kekurangan. Tiap orang pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Pasti ya. Kalau misalnya dibilang 10 juga jangan 10 juga gitu. Jadi ya 9 lah ya, masih Iya. ada satu kemungkinan. Oke Zahra, terima kasih untuk Zahra. Podcastnya kita cukupkan sampai di sini. Nanti lanjut ke calon berikutnya. Dari kami cukup sekian. Sampai jumpa. Bye bye. Udah Kak?